Shalom, perkenalkan nama saya Anton Dawah Ngarap, NIM 2322060. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum hama belalang. Hama belalang adalah serangan pemakan daun yang dianggap sebagai hama karena pengganggu pertumbuhan tanaman. Belalang penyerang perkebunan dengan membentuk kelompok atau koloni. Mereka dapat melompat hingga 20 kali panjang tubuhnya dan memiliki siklus hidup yang meliputi fase telur, nimfa dan dewasa. Belalang dewasa dapat bertahan hingga 12 bulan dan memiliki prosedur seperti tikus. Kebiasaannya berpindah-pindah dan dapat menyebar dengan cepat. Mereka biasanya menghabiskan sebagian besar dengan meninggalkan lubang di bagian daun yang terserang. Pengendalian hama belalang dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida alami seperti daun sirsak, tembakau, dan deterjen, serta dengan menggunakan jamur patogen seperti Beauveria bassiana yang tidak meninggalkan residu beracun. Yang kedua, struktur tubuh dan fungsinya. Struktur tubuh belalang terdiri dari 3 bagian utama. Kepala berfungsi untuk mengumpulkan makanan, menerima rangsang, dan memproses informasi di otak. Terdiri dari 3-7 ruas. Antena, mata majemuk, mata thorax berfungsi sebagai tempat sayap, dan tangkai sayap berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuh serta menghasilkan suara tangkai. Ruas yang meliputi sternum, tergum, dan membran pleuron. Ruas abdomen tersusun atas 3 kelompok. Yang pertama pretigel, yang kedua genital, dan yang ketiga postgenital euprok. Bagian yang membentuk segitiga berfungsi untuk membantu melakukan gerakan melompat. Yang ketiga metamorfosa. Metamorfosa belalang meliputi 3 tahap telur, yaitu nimfa dan dewasa. Berikut adalah penjelasan detail tentang proses metamorfosis belalang. Fase telur belalang. Betina meletakkan telur di tanah. Batang atau dedaunan telur dapat menetas menjadi nimfa setelah masa dorman yang dapat berlangsung hingga 10 bulan. Fase nimfa dapat bayi belalang yang belum memiliki sayap atau alat reproduksi. Fase nimfa berlangsung selama 25-40 hari. Nimfa berkonsumsi dedaun dan berganti kulit hingga 6 dan dapat terbang. Sistem reproduksinya sudah matang dan siap untuk digunakan. Belalang dewasa dapat menghasilkan telur setelah mengalami proses pembuahan. Dengan demikian, belalang mengalami metamorfosis. Sistem reproduksi. Beberapa tahap pembuatan. Proses pembuatan terjadi ketika belalang jantan melakukan tubuh betina membentukkan telur. Sperma yang masuk ke dalam tubuh betina menghasilkan telur yang akan menetas menjadi nimfa. Telur dapat menetes setelah masa dorman yang dapat berlangsung hingga 10 bulan, menghasilkan telur. Belalang betina reproduksi yang disebut ovipositor yang berfungsi untuk meletakkan telur menghasilkan nimfa. Telur menetes menjadi nimfa yang belum memiliki sayap atau alat reproduksi. Nimfa memproduksi berganti kulit hingga 6 kali. Penghasilan belalang dewasa. Nimfa tumbuh dan berkembang menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan alat reproduksi yang lengkap. Belalang dewasa dapat menghasilkan telur setelah mengalami proses pembuahan. Cara menyerang tanaman. Serangan belalang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman melalui beberapa cara. Mengkonsumsi daun. Belalang mengkonsumsi daun tanaman sehingga proses fotosintesis menjadi terhambat. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan vegetatif dan genetatif tanaman. Mengganggu proses fotosintesis. Belalang dapat mengganggu proses fotosintesis dengan mengkonsumsi daun dan menghancurkan struktur tanaman. Hal ini dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Gejala kerusakan. Kita lihat bersama bahwa gejala kerusakan itu sangat parah ketika belalang ini menggigit daun dan batangnya. Ini pada daun padi. Adapun gejala serangan yang ditimbulkan akibat hama belalang hijau yang itu memberikan banyak bekas gigitan di tepian daun belalang hijau, menggigit daun tanaman padi mulai dari pucuk
pucuk daun lalu ke tengah daun dan pangkal daun. Teknik pengendalian. Teknik pengendalian juga melakukan pengolahan tanah dengan membajak lahan agar telur belalang terpapar sinar matahari dan mati, melakukan sanitasi gulma dan membakar sampah. Pengendalian kimiawi dengan cara menggunakan insektisida berbahan aktif asepat, diasionon, karbosulfan untuk mengendalikan belalang. Terima kasih.